Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari analisis kompleks, yakni ada fungsi kompleks, juga transformasi fungsi kompleks, limit dan kekontinuan, fungsi harmonik dan harmonik sekawan, dan yang terakhir ada integral. Baik, yang pertama ada fungsi kompleks, yakni memiliki definisi yaitu misalkan S adalah himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks F dan S adalah aturan yang mengawankan setiap Z bilangan anggota dari S dengan bilangan kompleks W. Nah, notasi W sendiri sama dengan FZ. Di sini contohnya, misalkan terdapat fungsi FZ sama dengan 2Z. Nah, fungsi Z sama dengan satunya kita ganti ya, kita substitusi ke dalam. Ini 2Z, kita diganti 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. F2 plus I sama dengan, Z-nya diganti 2 plus I, jadinya kita kalikan ke dalam. 2 kali 2, 4, 2 kali I, 2I, ditambah 2I. Oke, yang kedua di sini ada fungsi F, fungsi XY sama dengan 2X plus Y. Nah, yang ditanyain adalah fungsi FZ ya berapa? Nah, seperti yang kita ketahui ya, sobat, kalau misalkan Z itu sama dengan X plus Y, kalau misalkan Z bar itu sama dengan X dikurangi Y. Nah, kita kurangin di sini. Z kurangin Z bar sama dengan 2 Y. X ya dicoret ya kan, X kurangi X plus Y dikurangi Y dikurang Y min Y jadinya 2Y. Nah, jadinya Y sama dengan Z min Z bar per 2I. Di sini ada lagi Z sama dengan X, kita tambah yang ini ya. Ini harusnya tambah. Nanti hasilnya jadi X-nya Z min Z bar per 2. Fx-nya sama dengan 2X plus Y. Nah, X-nya kita ganti sama yang ini, yang Y-nya juga kita ganti sama yang ini, kita substitusi ya. Nah, selesai, nanti akhirnya bakalan jadi Fz sama dengan 3Z per 2 ditambah Z bar per 2. Yang kedua adalah transformasi fungsi kompleks. Nah, transformasi fungsi kompleks itu memiliki definisi yaitu korespondensi antara titik-titik bidang Z dengan titik-titik di bidang W disebut pemetaan atau transformasi dari titik-titik di bidang Z dengan titik-titik di bidang W oleh fungsi F. Nah, contohnya yaitu diketahui Fz sama dengan Z kuadrat. Tentukan transformasi dari titik-titik di bidang Z dengan titik-titik di bidang W oleh A, Fz, yang B-nya F2,0. Disoalkan diketahui Fz sama dengan Z kuadrat. Nah, rumus W itu sama dengan W sama dengan Fz. Nah, dari transformasi kompleks itu diketahui ada U plus IV. Ini V ya, ini V. U plus V, IV sama dengan Z kuadrat. Fz itu U plus IV sama dengan Z kuadrat. W itu sama dengan U plus IV. Nah, FZ-nya ini sama dengan Z kuadrat. Ini disubstitusi ya. Nah, U plus IV sama dengan Z itu kan X plus Y. Jadi kita ganti X plus Y kuadrat. Terus kita kuadratkan X plus Y ini. Jadinya X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat. Terus kita ubah I kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. I kuadrat yaitu I dikali I. X kuadrat ditambah 2XYI min Y kuadrat. Min I. Maaf, I kuadrat itu min I. Min 1. Jadinya IY kuadrat itu sama dengan min Y kuadrat. Nah, kita kelompokkan X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2XYI. Nah, jadi transformasinya adalah U-nya, kan ini U plus IV. Jadi yang ini U, yang ini plus, ini kan I-nya di sini. Berarti ini V masuk ya. Jadi U-nya itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, V-nya itu 2XY. Sesuai sama yang ini, jadi 2XY. Nah, yang B kan F 2,0. 2,0. Jadi kita masukin yang U. Di sini kan X kuadrat min Y kuadrat. Jadi dimasukin 2 kuadrat min 0-nya Y-nya 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Sama yang V-nya juga 2XY. 2 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0.
Oke, selanjutnya limit. Limit. Di sini, limit dari Z ke Z0, Fz sama dengan L. Untuk setiap epsilon positif terdapat, delta positif sedemikian sehingga jika, mutlak Z min Z0 itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari delta, maka berlaku mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Contoh, buktikan bahwa limit Z ketiga I, 5Z plus 7 sama dengan 15I plus 7. Oke, ambil epsilon positif atau epsilon lebih 0. Pilih delta sama dengan epsilon per 5. Kenapa epsilon per 5? Ini kita ambil dari sini, yang 5Z. Sehingga mutlak Z min Z0 itu lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka mutlak 5Z plus 7 dikurang. Ini pindah ruas ya yang ini. Yang 15I plus 7 pindah ruas jadinya min 15I plus 7 sama dengan mutlak 5Z min 15I. 7 dikurangi 7 habis. Jadinya sisa min 15I. Terus ini 5 dikeluarin. Jadinya mutlak 5 di dalam kurung dikali Z min 3I. Nah, mutlak 5 ini dikeluarin lagi. Mutlak 5 itu kan 5, jadi keluarin. Jadinya sisa 5 Z mutlak Z min 3I. Nah, diketahui dong dari sini kalau misalkan di 5 ini itu kurang dari 5 si ini tuh delta ya. Jadi sama dengan 5 epsilon per 5 sama dengan epsilon. Jadi setiap epsilon lebih dari berapa ini? 5 epsilon per 5 itu terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika Z min 3I itu lebih besar dari 0 kurang dari delta. Jadinya terbukti. Selanjutnya ada kekontinuan. Definisinya ini fungsi f dikatakan kontinu di A, anggota DF jika limit Z menuju Z0, Fz sama dengan Fz0. Dalam definisi tersebut tersirat ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu fungsi Fz kontinu di Z0, yaitu yang pertama, Fz0 itu harus ada. Yang kedua, limit Z menuju Z0 Fz itu ada. Dan yang ketiga, limit Z menuju Z0 Fz sama dengan Fz0. Contoh, apakah Fz sama dengan 5Z min I kontinu di Z sama dengan 2I? Nah, kita harus memasukkan 3 syarat tadi. Kita harus jawab ya, guys. Nah, penyelesaiannya yang pertama, F2I. Karena Z sama dengan ZI ini tuh masuknya ke FZ0 ya. F2I sama dengan 5, ini kan. Z-nya kita ganti jadi 2I. 5 dikali 2I dikurangi I. Kita substitusi ke sini ya. Yang 2I kita substitusi ke sini. Sama dengan 5 kali 2, 10. Jadi 5 kali 2I sama dengan 10I. Dikurangi I sama dengan 9I. Terus yang kedua, limit Z menuju 2I. Fz sama dengan limit Z menuju 2I, 5Z min I sama dengan 9I lagi. Terus yang ketiga, F2I sama dengan limit Z menuju 2I, Fz sama dengan 9I lagi. Jadi Fz kontinu di Z sama dengan 2I. Lalu yang ketiga ada fungsi harmonik. Suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi harmonik apabila fungsi tersebut memenuhi persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu yaitu di mana UXX atau UYY sama dengan 0 dan VXX VYY-nya sama dengan 0. Contoh, misalkan UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan FXY sama dengan 2XY. Apakah U dan V fungsinya harmonik? Nah, yang pertama sebelum kita menuju ke turunan kedua, UXX, UYY, VXX, VYY ini tuh turunan kedua ya. Dan sebelum kita menuju turunan kedua, kita harus mencari tahu dulu turunan pertamanya. Di sini UX. Kita UX. Di sini kan X kuadrat. Turunan pertama dari UX adalah 2X. Lalu turunan pertama dari UY sama dengan min 2Y. Di sini kan min Y kuadrat. Terus turunan pertama dari FX ya 2Y.
turunan pertama dari FY-nya 2X. Terus di sini kita cari turunan keduanya. Turunan kedua dari turunan kedua dari UX, yakni UXX sama dengan 2, turunan kedua dari UY, yakni UYY sama dengan min 2, turunan dari VX ya, yakni VXX-nya sama dengan 0, turunan dari VY-nya sama dengan 0 juga. Jadi dapat disimpulkan UXX ditambah UYY sama dengan UXX-nya 2, UYY-nya min 2. Jadinya 0. 2 dikurangi 2, 0. Yang VXX tambah VY-nya 0 juga, karena 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi U dan V memenuhi persamaan Laplace. Oke, yang selanjutnya ada fungsi harmonik sekawan. Definisinya yakni misalkan Fz sama dengan U plus V dikali V, U plus V. Nah, V disebut fungsi harmonik sekawan dari jika U fungsi harmonik dan V fungsi harmonik juga. Misalkan U XY sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Penyelesaiannya ini U sama dengan tadi, masukin yang ini Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Nah, UX-nya sama dengan 0, karena ini kan Y-nya nggak ada X ya di depannya. Jadi Y 0 dikurangi ini turunan pertama. Jadi 2 kali 3, 6XY. Sama dengan min 6XY. Jadinya UXX-nya sama dengan min 6X. Turunan keduanya sama dengan min 6X. UY-nya sama dengan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Nah, kemudian UY-nya sama dengan 6Y dikurangi 0. Jadinya 6Y. Jadi UXX tambah UY itu sama dengan min 6Y tambah 6Y sama dengan 0. Jadi U merupakan fungsi harmonik. Nah, ingat kembali persamaan Cauchy-Riemann. UX itu sama dengan VY. Vx sama dengan dikurangi UY. Vx-nya itu min 6XY sama dengan VY. Nah, V-nya itu sama dengan integral dari min 6XY dy. Integral dari min 6XY dy itu sama aja 6 per 2XY kuadrat, atau sama dengan 3XY kuadrat plus HX. Jadi ini kita jadikan persamaan pertama. Lalu yang Vx sama dengan min 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, Fx sama dengan min UY. Jadi, kita masukin lagi di sini. Min 3Y kuadrat, tadi yang ini kita masukin, nambah aksen X sama dengan min, dalam kurung 3Y kuadrat min 3X kuadrat. H aksen X sama dengan 3X kuadrat, Hx-nya jadinya integral dari 3X kuadrat dx. Jadi, sama dengan X pangkat 3 tambah C. Ini persamaan kedua. Nah, dari 1 dan 2 diperoleh bahwa Fxy sama dengan min 3xy kuadrat ditambah hx. Jadinya min 3xy kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah c. Sehingga Vxy sama dengan min 3xy kuadrat tambah x pangkat 3 tambah c merupakan fungsi harmonik sekawan. Oke, yang terakhir kita memasuki submateri integral. Dengan definisi integral C Fz dz dinamakan integral garis kompleks atau integral garis dari Fz sepanjang kurva C. Misalkan kurva mulusnya disajikan dengan X sama dengan GT, Y, HT, di mana T lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan B. GT dan HT kontinu di T lebih besar dari A, kurang dari B. Dengan G aksen T dan H aksen T kontinu juga di T lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah titik awal A, G, A, H, A, ke titik akhirnya B, yakni G, B, H, B dengan Px, ya, suatu fungsi yang terdefinisi di C, atau rumusnya kayak gini. Integral C, Pxy dx ditambah Qxy dy. Nah, di sini ada contohnya ya. Hitunglah integral dari 0,3 ke 2,4 dengan 2y plus x kuadrat dx ditambah 3x min y dy sepanjang parabola x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat plus 3. Penyelesaiannya. Di sini kan x-nya sama dengan 2t, y-nya sama dengan t kuadrat plus 3. Terus kita ubah jadi dx. X-nya kita ubah jadi dx, jadinya 2dt. Y-nya kita ubah jadi dy, jadinya 2dt, 2t dt. Nah, pertama kita substitusiin ke titik 0,3 yang di sini.
X-nya 0, kita substitusin kan, 0,3, X-nya 0, jadi 0 sama dengan 2T. T-nya berarti sama dengan 0 bagi 2, 0 bagi 2 itu 0. Terus yang di sini Y sama dengan T kuadrat plus 3, Y-nya itu sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan T kuadrat plus 3, T aksennya sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan 0. Di sini kita substitusiin juga yang titik 2,4. X sama dengan 2T. X-nya sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2T. T sama dengan 2 bagi 2, 1. Y-nya sama dengan T kuadrat plus 3. Y-nya 4. 4 sama dengan T kuadrat plus 3. T kuadratnya itu sama dengan, kan ini pindah ruas. Jadinya 1. Min 1. Kan ini min. 4 pindah ruas jadinya 3 min 4 min 1. Jadi T sama dengan 1. T kuadrat min 1 sama dengan 1. Nah, terus kita masukin nih ke rumus awal yang tadi, yang integral 0,3 menuju 2,4, 2Y plus X kuadrat dx ditambah 3X min Y dy. Kita masukin. Kan ini tadi udah dicari ya. Titiknya itu jadinya titik yang 0,3-nya berubah jadi 0, titik yang 2,4-nya ini berubah jadi 1. Jadinya kita ganti 0 sama 1. Jadi integral 0 menuju 1. 2 T kuadrat plus 3 Y plus. Ini kita substitusi nih yang tadi, X sama Y-nya. Y-nya itu kan T kuadrat plus 3, X-nya 2T. Jadinya 2 T kuadrat plus 3 ditambah 2T kuadrat dt ditambah 3 dikali 2T dikurangi T kuadrat plus 3 2T dt. Nah, terus kita kali nih, kali ke dalam. 2 kali T kuadrat jadinya 2T kuadrat. Terus 2 kali 3 jadinya 6. Gitu kan. Terus yang ini 2T kuadrat jadinya 4T kuadrat. 2 dt ditambah sama nih 3 kali 2, 6. 6T dikurangi ini kali kan. Min kali T kuadrat, min T kuadrat. Min kali plus 3 jadinya min 3, 2T dt. Terus kita dikali lagi. Ini kan ada 2. Nah, 2-nya kita masukin lagi ke dalam. 2 kali 2, 4. 2 kali 6, 12. 2 kali 4, 8. Terus di sini 2 kali 6, 12. 2 kali T kuadrat jadinya 2T kali T kuadrat jadi 2T pangkat 3. 2T dikali 3, min 3 jadinya min 6T. Terus kita hitung. Di sini masih integral 0 menuju 1. Min 2T pangkat 3 ini dikelompokin ya dari awal yang dari pangkatnya paling besar. Jadinya min 2T pangkat 3 ditambah. Ini kan T-nya ada 12. T kuadrat 8T sama 4T. Jadi tambah 12T tambah 8 tambah 4. Jadi 24T kuadrat dikurang 6T ditambah 12 dt. Nah, terus kita masukkan nih, kita integralkan, jadinya sama dengan min 2T pangkat 3 itu jadinya min 2 per 4T pangkat 4 ditambah 24 per 3T pangkat 3 dikurangi 6 per 2T pangkat 2 ditambah 12T dari 0 sampai 1 dengan batas 0 ke 1. Terus kita substitusi ke dalam T-nya. Yang pertama yang 1 dulu kita substitusi. Ini dikecilin ya. Kalau dikecilin jadinya 2/4 jadi 1/2, 2/4 jadi 1/2, 24 bagi 3, 8, 6 bagi 2 itu 3. Terus kita masukin substitusi. T-nya tadi 1. Jadi ini tetap 1 kali 1/4 itu 1, 1/3 1, 1/2 itu 1, 12 kali 1, 1. Jadinya tetap min 1/2 tambah 8, min 3 tambah 12. Terus yang sebelahnya, karena batasnya 1 sama 0, jadi dikurangi T pangkat T-nya 0. 0 pangkat 4, 0. 0 kali yang depan, jadinya 0. Nah, hasilnya setelah itu jadi 16, 1/2. Oke, baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada eh, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.